Pada kali ini, saya akan menjelaskan apa itu diplomasi. Diplomatik adalah hubungan resmi antara negara dengan negara. Adapun konsep diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi ini, sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya, diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain, hingga keduanya mengembangkan hubungan selanjutnya. Diplomasi merupakan praktek pelaksana perundingan antar negara melalui perwakilan resmi. Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain ataupun dari negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi, yang kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu, diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikatakan demikian karena politik luar negeri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh suatu negara. Sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu, baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Informasi yang semakin terbuka luas dan bisa diperoleh dengan sangat cepat dari berbagai pihak membuat kekhawatiran tersendiri bagi para pelaksana kebijakan luar negeri atau diplomat. Tak heran apabila kemudian muncul ketakutan akan adanya informasi yang tidak benar yang dapat menurunkan citra para diplomat sebagai pelaksana kebijakan luar negeri dan kegiatan diplomasi. Menyadari hal tersebut, Kementerian Luar Negeri RI berupaya membangun suatu sarana komunikasi resmi yang dapat menjamin seluruh keakuratan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan diplomasi dan politik luar negeri RI. Upaya inilah yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan portal resmi www.kemlu.go.id. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, dalam melaksanakan diplomasi modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah praktek diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI. Adanya tuntutan untuk memperluas informasi mengenai diplomasi, pelaksanaan politik luar negeri, dan berbagai negosiasi serta perjanjian yang turut mengubah salah satu praktek diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri RI dari diplomasi gaya konvensional menjadi diplomasi virtual. Pembuatan portal resmi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI merupakan respon terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang bukan hanya dapat membantu, melainkan juga dapat menjatuhkan upaya pelaksanaan diplomasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI menyadari bahwa informasi tidak sekedar ada, tetapi dibuat untuk melayani kepentingan pembuatnya. Pada saat yang bersamaan, besaran jumlah dan kecepatan informasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan penyerapannya. Kementerian Luar Negeri RI meluncurkan portal www.kemlu.go.id sebagai upaya penyedia layanan informasi publik di bidang diplomasi dan kebijakan luar negeri yang teruji kredibilitasnya. Dengan adanya situs resmi ini, Kementerian Luar Negeri RI berupaya menyediakan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, melalui portal ini, pemerintah dapat menetralisir berbagai rumor negatif yang terlanjur berkembang di masyarakat melalui penjelasan yang bisa diakses oleh masyarakat secara online. Seperti yang kita tahu, dalam berdiplomasi terdapat banyak jenisnya. Salah satu contoh diplomasi yang tidak banyak orang tahu misalnya adalah panda diplomasi. Diplomasi ini hanya dilakukan oleh rakyat Republik Tiongkok dan dilakukan dengan menggunakan panda dalam praktik diplomasinya sebagai hadiah atau pemberian. Diplomasi ini membawa keuntungan bagi negara pengirim panda karena dapat meningkatkan citra baik di hadapan negara lain. Selain itu, panda juga merupakan hewan endemik di Tiongkok sehingga pemberian hewan tersebut
dalam praktik diplomasi seakan-akan memberikan hak istimewa bagi negara yang menerimanya. Namun, dijadikannya panda sebagai modal diplomasi yang ditambah dengan keberadaan panda yang semakin terancam menjadi kekurangan dalam diplomasi tersebut. Nah, kalau dalam diplomasi digital, banyak yang berpendapat bahwa internet telah menjadi salah satu inovasi yang paling transformatif. Dengan keterhubungan ini, informasi didapat, disimpan, diproses, dikelola, dan dibagi dengan cara yang hampir sama sekali berbeda dari cara yang di masa lalu. Diplomasi digital yang lebih menggunakan teknologi informasi ini lebih hemat biaya, juga lebih efisien dalam hal waktu, karena tidak perlu melakukan perjalanan diplomasi dari suatu tempat ke tempat lain dan bertatap muka secara langsung. Karena high budget sometimes yield low impacts and low budget sometimes yield high impacts. Maka dari itu, diplomasi di era digital dipandang lebih menguntungkan dalam beberapa hal. Tetapi ada pula kelemahan yang tidak bisa dianggap remeh dalam diplomasi ini, yaitu sekuritas atau keamanan. Nah, diplomasi ini memiliki resiko besar akan adanya penyadapan atau spionase. Contohnya adalah kebocoran surat elektronik partai politik di Turki yang dapat diakses di WikiLeaks waktu itu, sesaat setelah kegagalan upaya kudeta di Turki pada pertengahan tahun 2016. Contoh lainnya adalah banjirnya aliran berita palsu atau hoax, sehingga dengan mudahnya digunakan untuk menyebarkan paham radikal. Dalam hal ini, solusi simpel yang bisa digunakan adalah harus ada sistem verifikasi berita di media sosial untuk membedakan fakta dari yang palsu. Yang berikut yaitu gambaran umum diplomasi sekarang selama menggunakan teknologi komunikasi. Perkembangan praktik diplomasi sangat ditunjang oleh perkembangan teknologi komunikasi. Seperti halnya tertuang dalam sejarah diplomasi, instrumen diplomasi di abad ke-18 tergolong sangat sederhana apabila dibandingkan dengan instrumen diplomasi yang kini digunakan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Di masa itu, hubungan korespondensi antar negara menggunakan surat yang dikirim oleh seorang pembawa pesan atau messenger yang menaiki kuda. Di abad ke-20 ini, penyampaian pesan antar kepala negara dapat dilakukan dengan waktu yang singkat atau instan dengan bantuan media elektronik, misalnya melalui email dan kontak langsung dengan mobile phone. Komunikasi yang terjalin dengan dukungan kecanggihan teknologi tentu mempermudah memelihara hubungan baik antar kedua negara. Namun, sebagaimana konflik dan damai merupakan dua sisi dari satu koin mata uang, maka konflik pun tidak pelak dari terjadi karena terlalu dekatnya hubungan antar negara. Bahkan, potensi konflik dapat muncul karena kecanggihan teknologi yang memungkinkan suatu negara dapat mengetahui rahasia negara lain. Untuk pelanggaran terhadap kedaulatan atau intervensi tentu tidak dapat tertahankan. Sebagai negara berkembang secara umum, peranan teknologi komunikasi dalam lingkup nasional mencakup beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Yang keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan. Yang keempat, meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional. Diplomasi merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang dilakukan melalui negosiasi dan bukan melalui tindakan berdasarkan kelakuan. Kegiatan ini berkaitan dengan pengumpulan informasi yang menunjang pelaksanaan negosiasi. Watson mengatakan bahwa dalam diplomasi dibutuhkan upaya menjaga kontak, hubungan komunikasi dan dialog, serta menerapkan persuasi. Dengan kata lain, diplomasi membutuhkan keterampilan manusia atau human skill dan juga judgment. Sistem diplomasi berawal pada abad ke-15 Italia ketika kedutaan atau perwakilan negara asing pertama kali didirikan. Namun, Harold Nicolson beranggapan bahwa sistem diplomasi pertama kali justru diperkenalkan oleh Prancis sejak abad ke-17 dan ke-18 karena menurutnya lebih banyak orang yang mempelajari diplomasi dari Prancis yang menuangkan karya dan pemikirannya tentang diplomasi. Pada awal masa sistem diplomasi, terlihat bahwa kegiatan diplomasi diibaratkan hanya seperti leading letter, di mana para diplomat seolah sekedar berperan sebagai penyampai pesan. Dalam perkembangannya, muncul konsep bahwa diplomat memiliki foot power untuk bernegosiasi sebagai perwakilan dari negara asalnya. Yang dimaksud sebagai diplomat diantaranya pengacara, pedagang, dan konsul.
Dengan adanya power yang dimiliki oleh para diplomat tersebut, maka kemudian lahir konsep pendirian kantor perwakilan atau resident mission yang berfungsi sebagai peningkatan kegiatan diplomasi pada abad ke-15. Hingga sebelum Perang Dunia Pertama, kegiatan diplomasi akhirnya dilakukan hanya berfokus pada diplomasi tingkat hubungan bilateral. Namun, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, kecenderungan diplomasi berubah ke arah multilateral. Bahkan dengan munculnya banyak negara yang mulai merdeka serta upaya peningkatan stabilitas keamanan di kawasannya, maka kemudian muncul diplomasi regional. ASEAN merupakan salah satu contoh kerjasama regional yang dalam penerapannya bentuk-bentuk diplomasi regional dan bilateral antara negara anggotanya sejak tahun pendiriannya pada tahun 1967. Dengan kemajuan teknologi pada abad ke-21 yang memungkinkan hubungan antar negara yang berjauhan jaraknya menjadi terasa tak terbatas, maka kecenderungan diplomasi kini lebih ke arah transregional. Contoh diplomasi lintas regional ini misalnya dalam konteks kerjasama Uni Eropa dengan ASEAN. Tampak jelas perbedaan pola diplomasi dapat terjadi karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pergeseran pola dari diplomasi tradisional ke diplomasi yang modern. Bahkan di era modern, diplomasi pun mengenal konsep baru yaitu diplomasi publik. Munculnya berbagai teknologi komunikasi seperti radio, televisi, satelit, dan internet memudahkan manusia untuk bisa saling berkomunikasi, melakukan diplomasi sebagai alat komunikasi antar negara. Kemudian dalam perkembangannya juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi komunikasi. Diplomasi di zaman teknologi informasi saat ini menjadi lebih terbuka dengan adanya kemajuan teknologi. Berdasarkan pemahaman terhadap konsep diplomasi publik, maka terlihat bahwa interaksi antar individu dengan individu dalam diplomasi, tentu saja diplomasi antar individu ini tidak saja terjadi pada saat kondisi relatif damai. Bahkan dalam kondisi relatif mengarah ke konflik pun, diplomasi antar individu ini masih dapat diupayakan. Salah satu contohnya adalah diplomasi olahraga atau sport diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat Korea Utara dengan Korea Selatan yang masih terlibat dalam intensitas konflik yang cukup tinggi meski akan mengarah kepada upaya reunifikasi Korea. Untuk diplomasi antara lain dalam pengiriman delegasi kedua Korea pada Olimpiade Sains 2000, Olimpiade Athena tahun 2004, dan Olimpiade Winter Turin tahun 2006. Pada kesempatan tersebut, kedua bendera negara dipakai, juga satu bendera lain yang digunakan sebagai pemersatu keduanya, dan masa Presiden Kim Dae-jung yang marah kepada people-to-people contact untuk ke arah reunifikasi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi komunikasi ini sangat berguna dalam proses diplomasi antar negara, baik dalam kerjasama bilateral dengan multilateral. Kerjasama bilateral dan multilateral dapat berjalan dengan baik ketika antar negara itu membangun komunikasi yang baik, baik itu secara virtual maupun secara langsung. Terima kasih.